Ketika sebuah bangunan runtuh, dunia tidak hanya kehilangan beton dan baja. Ada cerita, kehidupan, dan harapan yang ikut hilang. Dan yang lebih menyakitkan, kebanyakan kegagalan struktur bukanlah kecelakaan, melainkan kesalahan manusia. Hari ini, kita akan menelusuri kesalahan-kesalahan paling fatal yang membuat struktur bangunan hancur, dan bagaimana insinyur seharusnya mencegahnya. Lebih dari 60% kegagalan bangunan berawal dari pondasi. Kesalahan pertama, salah memahami karakter tanah. Tanah mengembang, menyusut, bergerak, dan memiliki kekuatan dukung yang berbeda-beda. Ketika insinyur tidak melakukan penyelidikan tanah seperti SPT atau CPT, pondasi bisa turun secara tidak merata, menyebabkan retak di dinding, kolom, hingga akhirnya runtuh. Kesalahan kedua, desain pondasi yang tidak sesuai beban. Bangunan dengan struktur berat, tapi pondasinya dangkal. Atau tiang pancang yang dipaksakan pada tanah lunak. Ini seperti menempatkan rumah di atas pasir. Pada akhirnya akan tenggelam. Besi adalah tulang dari beton, tanpa tulangan. Beton hanya mampu menahan tekan, bukan tarik. Kesalahan fatal berikutnya, penempatan tulangan yang tidak sesuai gambar kerja. Ada besi yang terlalu dekat permukaan, membuatnya cepat korosi, ada yang dipotong demi menghemat, ada pula jarak tulangan yang dibuat sembarangan, mengurangi kekuatan lentur balok dan slab. Akibatnya, beton kehilangan kekuatannya menahan beban, dan retakan mulai muncul. Sebelum akhirnya struktur menyerah. Beton bukan hanya campuran pasir, kerikil, dan semen. Ia adalah ilmu yang harus dikontrol dengan presisi. Kesalahan fatal ketiga, mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi. Beton terlalu banyak air, dicampur ulang saat sudah mulai mengeras, atau tidak dilakukan vibrasi. Hasilnya, beton keropos, kekuatan tekan berkurang drastis, dan struktur rapuh walaupun tampak kokoh di luar. Sebuah bangunan tidak bisa kuat jika jantungnya, beton, dibuat tanpa standar. Kesalahan fatal lain muncul ketika bangunan digunakan di luar desain aslinya. Sebuah ruko yang dirancang sebagai toko ringan, tiba-tiba dipaksa menjadi gudang yang menahan tonton barang. Atau bangunan 2 lantai yang ditambah 1 lantai lagi tanpa menghitung ulang struktur. Setiap struktur memiliki batas, dan ketika batas itu dilanggar, tidak ada yang bisa mencegah kegagalan kecuali menghentikan penggunaan sebelum terlambat. Dalam struktur, setan ada di detail kecil. Dan detail kecil sering diremehkan. Kesalahan fatal berikutnya, detail sambungan yang buruk, sengkang terlalu jarang membuat kolom lemah terhadap gaya geser. Panjang penyaluran tulangan kurang, sehingga tulangan mudah tercabut saat menahan momen, atau sambungan balok kolom yang tidak memenuhi syarat struktur tahan gempa. Dalam kondisi normal mungkin tidak terlihat, namun saat gempa, sambungan lemah adalah titik pertama yang hancur. Tidak peduli seberapa hebat desainnya, semuanya bisa runtuh oleh eksekusi yang buruk. Kesalahan pelaksanaan di lapangan meliputi bekisting bocor, tulangan kotor dan berkarat, pengecoran terputus terlalu lama, pengawasan lemah. Pekerjaan dilakukan oleh tenaga tanpa pelatihan. Kesalahan kecil seperti tidak membersihkan tulangan dapat menciptakan permukaan yang tidak lengket, membuat beton tidak menempel sempurna, dan itu cukup untuk membuat struktur gagal dalam hitungan tahun. Struktur bukan benda mati, ia menua, rusak, dan harus dirawat. Namun banyak bangunan diabaikan sampai kerusakan kecil berubah menjadi bencana. Air merembes, tulangan berkarat, retakan dibiarkan. Korosi adalah pembunuh sunyi yang memakan kekuatan baja sedikit demi sedikit, tanpa perawatan berkala. Struktur hanya menunggu waktu untuk runtuh. Kegagalan struktur bukan hanya kesalahan teknis, itu tragedi manusia. Namun dari setiap kegagalan, kita belajar untuk tidak mengulanginya. Pondasi yang kuat, beton yang bermutu, besi yang terpasang benar, detail yang teliti, pelaksanaan yang disiplin, dan perawatan yang rutin adalah kunci bangunan yang aman. Karena dalam dunia konstruksi, kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Dan tugas kita adalah memastikan struktur berdiri tegak untuk hari ini, besok, dan generasi berikutnya.